Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan ya. Tadi ada gangguan ya. Ada yang mau sharing pagi ini? Suaranya cukup jelas kah? Cukup jelas ya suaranya ya. Oke. Mau sharing? Oke. Oke, baik. Pekerjaan apa yang berasal dari iblis? Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana pekerjaan yang dari Roh Kudus, bagaimana kita mengenalinya ya. Sekarang apa ciri-cirinya gitu. Kalau pekerjaan itu adalah berasal dari iblis gitu. Dalam pekerjaan yang berasal dari iblis, visi dalam batin manusia samar. Gitu. Mereka tidak memiliki kemanusiaan yang normal. Ya. Motivasi di balik tindakan mereka keliru. Dan walaupun mereka berharap mengasihi Tuhan, dalam diri mereka selalu ada tuduhan-tuduhan. Dan tuduhan-tuduhan serta pikiran-pikiran ini selalu mengganggu di dalam batin mereka. Menahan pertumbuhan hidup mereka. Dan mencegah mereka untuk datang ke hadapan Tuhan dalam kondisi normal. Jadi, perhatikan saudara, hal-hal tersebut mungkin bisa sering kita alami atau dulu pernah kita alami. Tapi sekarang juga bisa kita alami gitu. Jadi, tuduhan-tuduhan. Hal-hal lain yang membuat kita itu tidak bisa dapat dengan tenang datang kepada Dia. Kepada Tuhan maksudnya ya. Kesibukan-kesibukan. Kita ditarik ke sana ke sini gitu. Tidak bisa dengan tenang di hadapan Tuhan. Selalu ada saja tuduhan-tuduhan. Ya. Artinya, begitu ada pekerjaan iblis dalam diri manusia, hati mereka tidak dapat tenang di hadapan Tuhan. Orang-orang semacam itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu melihat orang lain berkumpul dalam persekutuan, mereka rasanya ingin kabur. Dan mereka tidak mampu menutup mata ketika orang lain tengah berdoa. Pekerjaan roh jahat merusak hubungan yang normal antara manusia dan Tuhan. Dan mengeluhkan visi terdahulu manusia atau jalan masuk mereka sebelumnya ke dalam kehidupan. Di dalam hati, mereka tidak pernah dapat mendekat kepada Tuhan. Apa saja hal-hal yang mengganggu? Ada saja hal-hal yang mengganggu dan membelenggu mereka. Hati mereka tidak dapat menemukan kedamaian. Dan mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengasihi Tuhan. Dan jiwa mereka tenggelam. Itulah perwujudan pekerjaan iblis. Jadi harusnya setiap orang yang mendengarkan perkataan ini, saudara, apa tindakan orang tersebut? Atau apa tindakan kita? Kalau kita mengalami hal-hal tersebut. Yang pertama, kita mesti sadar. Kalau tentu Tuhan sangat menolak pekerjaan iblis gitu.
Namun dalam hal ini saudara, dia tidak bisa mencegahnya. Tuhan tidak bisa mencegahnya. Artinya pada saat seseorang mengalami pekerjaan daripada iblis gitu ya, itu tadi perwujudannya, manifestasinya gitu, maka keputusan ada di tangan orang tersebut, karena orang tersebut juga telah mendengarkan firman gitu. Jadi harus ada alasan Tuhan untuk bekerja. Harus ada alasan Roh Kudus untuk bekerja. Tidak seperti iblis yang tak perlu ada alasan bagi dia. Natur dia memang merusak. Setiap ada kesempatan, memang pekerjaan dia mengganggu pekerjaan Tuhan. Tapi apabila orang atau objek, yaitu dalam hal ini manusia gitu ya, apabila orang tersebut sadar gitu, maka iblis segera akan lari gitu. Makanya dikatakan lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi ketika kita mengalami keadaan-keadaan tersebut, sadar gitu. Ketika rasanya kita itu kayak tidak punya visi gitu, samar gitu. Kita tidak tahu apa ke depan gitu. Apa yang akan kita harapkan pada kehidupan yang akan datang gitu. Kalau kita tidak jelas mengenai hal itu, ya, maka kita mesti sadar gitu. Enggak, Tuhan enggak mengendaki kayak gini. Jadi walaupun kita menderita gitu ya. Jadi kita mesti jelas penderitaan itu benar-benar yang diizinkan Tuhan ataukah itu memang adalah gangguan langsung dari si jahat. Efek langsung gitu. Jadi begitu kita menderita, oke, gak masalah gitu. Tetapi kita mesti sadar gitu. Tuhan tidak menghendaki kita demikian. Nah, ketika dalam keadaan tersebut, apakah kita menanggungnya dengan sukacita? Kalau ada hal yang lain di luar ciri-ciri yang daripada Tuhan gitu, berarti kita mesti menolaknya gitu. Kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan gitu, kalau kita hidup dengan tuduhan, oh itu karena kesalahan. Oke, pertama kita bisa menerima hal itu. Karena kan kita bisa diinsafkan gitu. Oleh karena kesalahan kita. Gitu. Tapi sesudah kita datang kepada Tuhan, ya, sesudah kita datang, justru kita bisa mengubah itu menjadi berkat. Gitu. Walaupun karena kesalahan kita. Kita tanggung itu, kita terima kondisi itu gitu. Jadi nggak ada tuduhan gitu. Jadi Tuhan itu sifatnya itu lebih cenderung ke sifat Tuhan itu ya. Dia itu mengangkat gitu. Makanya bedanya jauh sekali ya. Tuhan itu memberi hidup supaya kita mempunyai hidup itu berlimpah-limpah gitu. Jadi kita mesti selalu demikian. Memiliki hati yang demikian.
Kalau tidak, kalau kita tidak memiliki itu, berarti kita itu masuk dalam perangkap iblis. Dan kita mesti berusaha keluar gitu. Karena kita mengetahui kebenarannya. Nggak benar kayak gini gitu. Kondisiku nggak benar kayak gini. Tuhan tidak menghendaki aku demikian. Kita langsung ingat rumah Bapa gitu. Kalau aku di rumah Bapa, aku nggak bisa kayak gini kan gitu. Jadi aku lagi di mana ini sekarang? Tentu rumah Bapa yang dimaksud adalah kondisi di mana seseorang memiliki visi yang jelas. Dia bisa tenang. Tidak ada tuduhan-tuduhan gitu. Ya. Jadi pekerjaan roh jahat itu merusak hubungan normal antara manusia dan Tuhan. Dan mengeruhkan visi terdahulu. Apa yang pernah dia terima gitu. Atau jalan masuk mereka sebelumnya ke dalam kehidupan. Di dalam hati, mereka tidak pernah dapat mendekat kepada Tuhan. Ada saja hal-hal yang mengganggu dan membelenggu mereka. Ada saja hal-hal yang mengganggu. Jadi nggak bisa datang gitu. Jadi, tapi saudara, saya menemukan begini ya. Jadi walaupun misalnya mendengarkan firman, sebetulnya kan firman ini gamblang sekali. Tapi orang yang mengalami pekerjaan iblis gitu, tidak bisa melihat ini, saudara. Tidak bisa melihat hal ini dengan jelas. Gitu. Karena apa? Karena memang diliputi oleh kegelapan ini, saudara. Jadi, kalau seseorang itu masih memiliki pekerjaan Roh Kudus, dia itu apa ya? Bisa terus lapar dan haus akan kebenaran gitu. Coba bandingkan dengan tadi malam dengan hari ini gitu. Firman yang saudara dengarkan gitu. Itu kan dua hal yang berlawanan gitu. Dia makanya kalau dikatakan jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Beranilah gitu. Menghadap kepada Tuhan. Itu kebenaran gitu. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kita untuk takluk kepada tuduhan-tuduhan yang menuduh hati nurani kita. Nggak ada alasan. Karena Tuhan tidak menuduh kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang, dia ingin kita benar-benar merdeka dalam hidup ini. Tidak pakai topeng. Gitu. Jadi kalau ada saudara melihat orang yang misalnya, siapapun dia berkhotbah A. Mungkin rasanya, wah firman Tuhan yang disampaikan dia. Tapi kalau hidupnya berbeda di mimbar dengan kehidupan biasa gitu. Kalau ada gap antara dia dengan manusia lain. Gitu. Kalau dia merasa dirinya lebih daripada yang lain. Itu yang paling sering itu adalah orang-orang yang punya jabatan kerohanian gitu. Kalau dia tidak bisa merendahkan hatinya, sebetulnya sedang mengalami pekerjaan iblis gitu. Kalau orang bisa tahan tanpa firman Tuhan, berarti orang itu sedang tenggelam. Tenggelam dalam pengaruh iblis.
Kalau sampai nggak bisa, sudah pernah ngecap, sudah tahu. Kan harusnya kalau hidup kita itu. Jadi yang normal itu adalah kita selalu butuh Tuhan. Gitu. Itu yang normal. Kita selalu lapar dan haus akan Tuhan. Itu yang normal. Kita ingin berubah. Dan kita merindukan bagaimana kita dilepaskan dari watak kita yang rusak. Gitu. Itu yang normal. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Hati kita itu terus bernyala-nyala. Sebetulnya sangat sederhana, saudara. Hati kita tidak melekat kepada apapun di dunia ini. Kepada apapun. Makanya Tuhan bilang, harus menyangkal dirinya. Pikul salibnya. Jadi makanya saudara, jadi begitu diperhadapkan dengan misalnya, kan kita kan diperhadapkan dengan orang-orang mungkin ya yang hidupnya lebih enak gitu. Kan kendalanya Asaf kan di situ kan. Dia melihat orang fasik, hidupnya senang selamanya. Bisa menipu dan dari hasil tipuannya itu bisa bertambah kaya gitu. Dia rasanya itu saudara, waduh. Sampai dia masuk ke tempat yang dalam dari bait sucinya Tuhan, dari hatinya Tuhan. Dia masuk. Disitulah dia mendapatkan inspirasi. Sesungguhnya di tempat-tempat yang licin kau taruh mereka. Dalam sekejap saja mereka sudah binasa. Gitu. Iya. Jadi apa yang membuat kita itu tidak tenang kan karena kita bandingkan diri kita dengan orang lain kan. Kan itu sebetulnya sih. Enak kali orang itu. Lalu kita pikirkan nanti kalau nanti masa tuaku kayak gini. Selalu begitu. Kalau misalnya suaminya nggak baik dibandingkan suami orang lain. Enak kali orang itu. Harmonis sekali. Padahal ada banyak para penipu di luar sana. Nampaknya bisa hahihi gitu. Kayak nampaknya wah jadi motivator. Daripada misalnya tentang keharmonisan gitu. Tapi apakah demikian? Belum tentu kan? Nah, itu kadang yang menyiksa orang. Makanya menyalahkan keadaannya, menyalahkan anak-anaknya, menyalahkan istrinya, menyalahkan suaminya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan semua yang lain gitu. Walaupun memang keadaan itu kita tidak bisa menolak melihat keadaan itu, saudara. Kadang-kadang kan kita kan nggak sabaran sama orang lain kan. Walaupun benar saudara kita mesti misalnya mengingatkan orang itu gitu. Tapi kondisi hati kita harus tetap tidak tercemar dengan apapun tindakan orang lain. Orang lain misalnya nggak sungguh-sungguh gitu. Kita ingin rasanya, kita ingin rasanya mengingatkan. Gitu. Tapi yang benar itu kita mesti tetap bisa menjaga hati kita dengan tenang. Gitu. Jadi seperti itu pekerjaan perbedaannya ya. Mari kita lanjut lagi saudara. Jadi ada saja yang mengganggu hati mereka. Jadi dan mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengasihi Tuhan. Dan jiwa mereka
tenggelam. Nah, itu dia, tenggelam. Jadi kalau dikatakan tidak tidak memiliki kekuatan lagi mengasihi Tuhan, kadang menurut mereka mengasihi Tuhan loh. Makanya jadi tertipu gitu. Dan itu pasti pelawan kebenaran. Pasti ada hal dari kebenaran yang akan ditolak oleh orang tersebut. Gitu. Kan? Jadi gelisah gitu. Kalau misalnya pas dikatakan, oh mari kita dengarkan firman Tuhan, itu pasti ada saja, saudara. Nggak bisa tenang mendengarkan kayak gini. Gelisah pasti. Ada aja sakitnya. Gitu. Nggak bisa dengan tenang mendengarkan dengan baik. Nggak bisa gini. Gitu ya Tuhan. Oh aku salah ya Tuhan. Nah, gitu. Jadi orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus itu, dia itu diinsafkan gitu. Jadi seperti dikatakan tadi, tidak mengalami tuduhan gitu. Jadi ketika mendengarkan firman Tuhan, bisa makan firman Tuhan dengan baik. Tanpa curiga gitu. Sekalipun makanan itu belum pernah dimakannya. Kan dari firman Tuhan yang kita sering dengarkan. Kadang kan kita, ketika kita mendengarkannya, karena belum pernah kita dengar, kadang kita begini, aku skip dulu yang ini. Nggak mau ah. Saudara, ketika dulu kita masuk di, kita pelajari dunia orang mati itu ya. Saudara, saya nggak ngalami efek yang gimana dari dunia roh itu. Makanya saya punya sikap tegas gitu. Nggak bisa. Ketika saya melayani, nggak bisa sentuh saya. Saya nggak bisa diganggu oleh roh-roh orang mati tersebut. Gitu. Tapi orang-orang di sekitar saya bisa kena gitu. Tapi saya enggak bisa gitu. Karena apa saudara? Sebetulnya karena ada satu keyakinan, ada kebenaran yang kita pegang. Jadi ketika pada waktu saya ingat waktu itu saya masih sakit itu, jadi ada yang saya layani, itu via telepon gitu, ya kan? Masih sakit itu, saya ingat di radio yang di sana itu. Itu tiba-tiba saya begini, waktu saya doakan, masuk ke nenek moyangnya di sini, sampai di sini gitu, ketika saya bicara gitu. Saya tiba-tiba merasa seperti satu ketakutan gitu. Jadi saya bisa rasakan gitu. Ih, ini di atasnya semua para dukun ternyata gitu. Tiba-tiba saja pikiran itu. Kayak tiba-tiba mereka itu berkumpul melawan saya gitu. Dan saya ingat waktu itu, setelah itu saya ke toilet, saya minta darah lagi gitu. Tapi setelah itu saudara, setelah punya pengalaman tersebut, saya dengan berani naik lagi gitu. Yang saya buang apa? Ketakutan saja. Tuduhan-tuduhan saja saya buang gitu. Saya pegang prinsip, hidup saya bukan saya lagi, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Sudah. Jadi begitu dengarkan kebenaran itu, terangkat lagi rohnya gitu. Hatinya terangkat, imannya tumbuh. Nah, saudara mesti latih terus keadaan kehidupan seperti itu. Jadi tujuan firman Tuhan ini adalah untuk menyadarkan kita. Jadi kalau dikatakan makan itu tidak terburu-buru. Tenang.
dengarkan Tuhan dengan tenang. Jadi Tuhan itu tenang. Jadi kalau dia mau bicara itu, dia itu harus bisa menenangkan hati seseorang dulu. Jadi kalau orang itu nggak tenang, kalau dia masih memikirkan masalah, kebenarannya begini, memang kita tinggal di dunia, kita diliputi banyak masalah, karena memang kita itu sedang disempurnakan oleh Tuhan. Gitu. Jadi makanya Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita. Karena kalau selesai masalah yang satu, akan datang masalah berikutnya. Cuman yang diajarkan kita, apapun keadaanmu, engkau mesti bisa datang mendekat kepadaku. Jangan tunggu masalahmu selesai. Justru datanglah kepada Tuhan. Setelah engkau bisa menenangkan hatimu, lihatlah masalahmu akan selesai. Karena apa? Engkau penguasa kan? Tuhan yang di dalam engkau itu kan penguasa. Terus katanya engkau tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam engkau. Apa buktinya Tuhan tinggal dalam engkau? Apa artinya Tuhan bertahta di atas engkau? Maka segala hal yang mengganggu antara engkau dengan Tuhan pasti akan disingkirkan oleh kuasa yang ada di dalam engkau. Engkau nggak perlu memerintahkan kuasa itu untuk bekerja. Kuasa itu akan bekerja sendiri, otomatis. Kalau dulu saudara, ketika seseorang mengetahui, perkatakan iman gitu. Perkatakan firman Tuhan. Jadi ada orang yang buat statement-statement gitu. Buat satu pernyataan-pernyataan. Kadang ada yang ditulis gitu. Dulu kita diajar menulis gitu. Kita menginjili. Injilin supaya ini gitu kan. Satu waktu oke, tapi orang tersebut kan tidak akan bertumbuh. Nah, jadi sekarang Roh Kudus itu apa yang mau kita katakan, gitu. Apa yang mau kita perkatakan dalam hidup ini, nggak boleh menjadi satu peraturan. Harus kayak gini. Kalau kamu menghadap kayak gini, katakan kayak gini. Nggak bisa kayak gitu. Kebenaran itu hidup, tidak mati. Makanya beralih dari Taurat kepada anugerah. Makanya perkataan Yesus mengatakan, Tuhan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kebenaran, saudara. Kebenaran yang baru. Jadi, masalah seseorang bukanlah terus minta ampun gitu setiap hari. Tapi kebanyakan orang kan seperti itu. Minta ampun terus gitu. Tidak memetik pelajaran gitu. Harusnya, saudara, kita sudah lewat dari situ. Ya karena memang kita sudah diampuni gitu. Cuman, apa pelajaran yang kamu peroleh dari kehidupanmu sepanjang hari ini? Sepanjang minggu ini? Sepanjang bulan ini? Apa? Perubahan watak apa yang sudah terjadi dalam dirimu? Itu yang penting. Ada nggak engkau aktif mencari kebenaran? Adakah engkau tertekan? Adakah ketika tiba-tiba saja hal yang tidak engkau inginkan terjadi? Misalnya begitu ya. Apa pandanganmu?
tindakan apa yang engkau lakukan untuk hal tersebut gitu? Apakah engkau langsung bertindak sendiri atau engkau datang kepada Tuhan gitu? Masalah ini. Ada orang, masalah ini mah gampang gitu. Apakah benar seperti itu? Jadi, saudara mesti lihat gitu. Jadi dari semua perkataan ini, apa benar bisa seperti itu ya? Apa benar setiap hari kita itu bisa merasakan Tuhan? Iya, itu benar. Dan memang harus gitu. Sekalipun dalam kondisi suasana di sekeliling kita itu tidak tenang. Dalam kondisi misalnya panas, kondisi politik sekarang ini gitu. Apakah kita masih tenang? Iya. Dalam hal pilihan gitu. Nggak bisa. Saya nggak bisa mengatakan kepada saudara, inilah pilihan dari Tuhan gitu. Nggak bisa. Cuman memberikan gambaran kepada saudara bisa. Dan kalaupun mungkin pilihan kita itu bukan itu yang terpilih, tak ada masalah. Tenangkan hatimu. Biarkan itu kedaulatan Tuhan. Loh, kenapa Tuhan nggak kasih saya supaya saya nggak salah memilih? Nggak ada gunanya. Karena kita bukan orang dunia ini. Dan kita nggak bisa menggantungkan pengharapan kita kepada manusia. Jadi nggak boleh karena kita memilih itu. Oh, karena dia itu begini-begini. Lalu kita melihat analisis gitu. Justru semua yang ada itu, saudara, menurut analisis, tidak ada satupun yang baik. Semua sudah terkendali. Nggak ada. Ada elit global di belakangnya. Ada paham-paham yang akan dimasukkan gitu. Untuk menguasai manusia. Untuk menguasai Indonesia ini, saudara. Sudah dilakukan 1000 skenario untuk menguasai Indonesia ini. Iya, itu sudah ada. Jadi, adakah harapan kita terhadap manusia? Tidak ada. Harapan kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita nggak boleh terlibat gitu. Dalam hal itu. Jadi kita nggak bisa menggantungkan hidup kita kepada siapapun yang akan memerintah nanti. Nggak bisa, karena kita bukan orang dunia. Iya, kita mesti punya prinsip. Iya. Jadi mereka semua sudah semakin pintar gitu. Dunia ini semakin pintar, nggak ada lagi kemurnian di dalamnya. Apakah kita menundukkan diri kita kepada orang yang tidak murni? Kepada manusia yang rusak gitu? Pikirkanlah. Tidak kan? Tapi kalau kita itu dengan tenang memiliki hati yang murni, tidak ada ingin mencari keuntungan di sana, kita akan tahu. Kita akan lihat. Jadi nggak ada kita bilang, oh karena dia itu garis keras, nggak boleh dipilih dia. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Percayalah. Jangan tertipu dengan itu semua. Semua manusia itu penipu. Jadi kita masih dikelilingi oleh manusia-manusia penipu. Sekalipun tampilannya mungkin baik dari luar, saudara lihat.
Jangan pernah memuja manusia. Berhenti. Wah, dia baik dia ini. Enggak. Sudah. Walaupun misalnya disampaikan, oh benar, oke. Lihatlah kemurnian hati. Kalau saudara punya hati yang murni, maka saudara akan bisa menemukan bahwa ada kemurnian di dalam diri seseorang. Ya. Ya sekali lagi ya jangan terpengaruh ya dengan omongan orang. Oh pilih inilah, nanti kalau pilih ini jadi kayak gitu. Jangan mau. Politik itu, ya Pak Jano kemarin ikut ya. Ikut di ini, buru apa segala macam. Kita ada di situ, tidak boleh hanyut. Kita mesti punya prinsip. Kalau dikatakan dalam politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi gitu. Iya, itu di politik. Tapi kita punya prinsip kebenaran. Ya. Jadi sekalipun berbeda politik, berbeda partai politik, berbeda pilihan, kita mesti mengingat orang lain itu saudara kita. Jadi hanya karena pas panas-panas politik aja. Kadang-kadang kita berbeda. Sudah. Kenapa kita nggak anggap, ya kenapa kita anggap saja bahwa walaupun dalam politik panas, kita mesti bisa tenang gitu. Orang misalnya menyampaikan, oh harus pilih ini Pak, harus pilih ini Bu, Bu, gini, gini, gini. Oke. Ntar misalnya kita punya pilihan yang lain gitu. Dalam hati kita gitu loh. Tenangkan saja. Jangan ikuti, oh dia itu baik. Enggak. Semua punya rekam jejak yang tidak baik. Iya. Kalau kita ini semua kita dilihat, kalau misalnya ada rekam jejak saya misalnya ini, saudara bisa lihat. Saudara pasti akan menemukan kejahatan. Pasti. Jadi ingat, ketika kita datang kepada Tuhan, dihapusnya. Jadi jangan pernah simpan rekam jejak yang buruk tentang orang lain. Jangan penjarakan mereka di sana. Itu merugikan. Iya. Jadi begitu. Jadi coba bayangkan bagaimana Tuhan itu. Kenapa dikatakan orang-orang jahat, para penakut tidak bisa masuk ke dalam kerajaannya katanya. Kenapa nggak bisa? Kenapa harus diusir para pembuat kejahatan itu? Yang membuat mujizat. Kami bernubuat demi namamu. Iya. Memang benar. Kamu bernubuat. Kau mengatakan firman Tuhan. Tapi motivasimu itu jahat. Engkau ingin menarik orang kepadamu. Engkau ingin mencari keuntungan dari sana. Dari mana buktinya? Kan orang-orang memujamu dan engkau senang kan? Orang mengakui, wah, nubuatan dia hebat. Lalu engkau menikmatinya. Bukankah engkau jadi musuhnya Tuhan? Jadi itu artinya ketika diusir gitu. Anyah. Jadi kata-kata anyah itu kan sudah kata-kata tingkat tinggi. Tapi di dalam kata-kata itu tidak ada kebencian. Maksudnya itu bukan kebencian seperti yang kita miliki, bukan. Kebencian yang dimiliki Tuhan itu kudus. Betul kan? Karena memang dia kudus itu loh. Jadi hal-hal yang tidak kudus, penakut, apa gitu. Dia nggak bisa tinggal dengan dia gitu. Karena itu bukan dia. Makanya dikatakan
Kudus, kuduslah Tuhan. Artinya terpisah dari segala yang jahat. Orang-orang munafik nggak bisa datang kepada Tuhan gitu. Orang-orang yang merasa dirinya benar nggak bisa datang sama Tuhan gitu loh. Orang-orang yang ingin mencari pujian bagi dirinya sendiri. Orang-orang yang ingin hidup dalam kenyamanan nggak bisa tinggal sama Tuhan. Nggak bisa. Jadi gitu ya saudara memahami firman ya. Mari kita lanjut. Itulah perwujudan pekerjaan iblis. Perwujudan pekerjaan iblis adalah tidak mampu berdiri teguh dan memberikan kesaksian. Sehingga membuat engkau menjadi seseorang yang bersalah di hadapan Tuhan. Dan yang tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Gak mampu berdiri teguh. Gak mampu memiliki kesaksian. Jadi orang yang memiliki pekerjaan Roh Kudus itu saudara, dia itu teguh gitu, punya sikap gitu. Jadi dia bisa dia bisa mengendalikan situasi. Iya. Ingat waktu kita kemarin lolos itu saudara, dari hal tersebut yang dulu itu, lihat bagaimana saudara, apa yang kita katakan dulu. Bukankah terjadi ketika kita katakan tidak? Wah, walaupun berusaha saudara ingin memaksakan tanda itu saudara, wah, tidak bisa. Harus dimeteraikan dulu kita. Ingat dulu materai Allah persis materai iblis itu. Kita dilindungi. Dan rasanya saudara, walaupun jadi pekerjaan antikris itu ya, pekerjaan iblis itu yang ingin menghancurkan, membinasakan umat manusia itu terjadi, mereka itu lakukan dengan tekun loh. Iya. Pakai undang-undang kesehatan gitu. Mereka pakai terus gitu. Dengan berbagai macam cara. Perang di depan kita ini, wah itu kalau saudara ikuti berita itu. Tapi memang demikian. Jadi kalau saudara nonton film apa gitu ya, memang seperti itu. Itu jadi film-film itu sebagai alat propaganda. Jadi sebagai satu pembodohan gitu. Supaya manusia itu dicengkeram oleh ketakutan gitu. Begitu sudah dicengkeram oleh ketakutan, gampang bagi dia untuk menguasai. Jadi saudara sendiri yang harus bertindak. Jadi Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu atau pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita itu teguh berdiri. Atau bahasa saya itu tangguh gitu. Makanya saudara kalau saya baca perkataan Tuhan kepada Ayub itu ya, saya itu kadang ini saudara, saya bisa bayangkan mimiknya Tuhan itu gitu. Tampil sebagai laki-laki katanya. Oke, saya senang sekali dengan perkataan itu. Makanya kalau anak-anak saya nggak rasanya gitu takut menghadapi apa gitu, takut menghadapi orang, takut hadapi gurunya gitu. Oh, saya paling greget gitu. Kamu nggak lihat papi? Gitu. Ada nggak yang papi takutin? Ya, nggak bisa.
Saya ingat ketika Tuhan Yesus menghadapi Pilatus itu, saudara. Iya. Ketika Pilatus itu mencoba, ngomonglah katanya. Aku kan punya kuasa untuk melepaskan atau menyalibkan engkau. Tidak sama sekali. Wes. Saya senang sekali saudara dengan apa ya, cara Tuhan itu ya menghadapi iblis itu, saudara. Ya, di dalam Tuhan itu tidak ada ketakutan. Makanya ketika saudara itu lagi ada Goliat di depan saudara, ku bayar kau. Iya, buktikan, jangan buat malu Tuhan gitu. Hadapi, jangan takut hadapi orang. Iya, sekalipun engkau itu, misalnya yang paling sering itu takut hadapi orang itu kan yang punya hutang gitu, apalagi hutangnya banyak gitu. Iya, iya, oke, engkau salah. Tapi kalau engkau sudah minta ampun, memang engkau harus bayar hutangmu gitu. Tapi untuk bayar hutang itu, engkau imanmu itu mesti naik. Nggak boleh bergantung kepada uangmu gitu. Dari mana? Gimana cara? Nggak boleh kayak gitu gitu. Nggak bisa kayak gitu. Hadapi. Engkau mesti naik. Barulah berkat Tuhan itu datang. Selesaikanlah hutangmu. Iya. Jangan dibalik. Jadi kita mesti tahu aksesnya untuk membuka kunci berangkas kita gitu. Karena kita nggak tahu kuncinya di mana gitu. Atau kalau dia pakai kode rahasia gitu, kita lupa kode rahasianya gitu. Kode rahasianya itu hanya kita dapat ketika kita tenang di hadapannya. Bebaskan dirimu dari tuduhan-tuduhan apapun. Iya, sekalipun itu karena kesalahanmu, kau punya hutang. Iya, sekali lagi, jangan takut. Hadapi. Ku bayar kau. Gitu. Kalau ada yang ngancam, oke, apa ancaman? Hadapi ancamannya itu. Ya kalau menghadapi mesin ya gak usah dilawan mesin. Mesin itu kan gak punya hati nurani gitu. Tapi kalau manusia yang datang, dia pun punya hutang. Kalau dia nggak punya hutang, bilang sama dia, kalau ini terjadi kepadamu gimana? Iya, itu pasti ini saudara, itu seperti itulah orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus. Orang kita semua rusak kok. Orang itu hidupnya enak. Ya mungkin karena segala sesuatu baik dialami dia gitu. Seperti saya katakan saudara, mana kita tahu saudara, orang di atas kita, nenek moyang di atas kita, jangan-jangan harus membayar hutang melalui kita gitu. Keturunannya. Jadi kenapa kita mesti takut dengan itu? Kan kehidupan ini siklus. Oh, jangan saudara pikir, oh yang sudah mati itu tidak disempurnakan kembali. Disempurnakan semua. Ketika saya sebut bapak saya, itu bapak saya hidup langsung. Iya. Apa yang dulu yang mau diselesaikan dalam dia? Itu
Harus diselesaikan. Itu siklus gitu loh, saudara. Jadi begitu pekerjaan Tuhan itu selesai, yang disempurnakan itu manusia, bukan personal. Walaupun kita mengalami personal juga. Tapi kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Wah, kita sudah rasanya sudah oke gitu kan. Lalu kita nggak bersentuhan dengan dunia lagi. Oh, nggak bisa kayak gitu. Gitu. Karena yang disempurnakan manusia. Satu pasukan gitu loh. Jadi waktu pasukan ini sudah dikuduskan dia, orang-orang kudus itu kan. Kan turun memerintah lagi katanya. Belajar loh. Semua pelajaran-pelajaran ini hebat sekali. Iya. Jangan takut menghadapi apapun gitu. Termasuk kelemahan-kelemahan. Demi mengasihi Tuhan, engkau bisa melupakan segala kelemahan. Demi mendekat kepada Tuhan, engkau harus berpakaian kekudusan. Bukan berusaha kudus gitu, bukan. Pakai, kenakan. Yang engkau kenakan itu Tuhan. Makanya kenakanlah Kristus. Makanya sudah setiap hari harusnya kita itu bersemangat gitu. Ya, bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Engkau akan dijadikannya menjadi kesaksian. Harus begitu, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus membuat engkau teguh. Gitu. Kerja, itu jadi semangat. Iya. Berbicara dengan orang, cerita dengan orang, itu pasti semangat. Ya, saat iblis campur tangan, lihat ini, engkau kehilangan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan dalam dirimu. Jadi kalau seseorang itu, kalau misalnya, saya kadang gitu ya, kalau seseorang itu sampai nggak bisa gitu ya, menerobos untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, padahal sudah pernah menikmati firman Tuhan. Kalau nggak bisa menerobos, ada yang salah ini, nggak bisa. Jadi orang berfokus menyelesaikan masalah. Nggak bisa kayak gitu. Itu pemberontak namanya. Saudara, ketika saya dulu fokus kepada masalah saya, fokus kepada masalah penghidupan anak-anak saya, sekolahnya, gitu ya. Ketika saya fokus di situ, saudara, itu rasanya itu saudara bertengkar dengan Tuhan. Bertengkarnya gimana? Kalau benar engkau kepelihara aku, mana buktinya? Aku masih kayak gini, gitu selalu, saudara. Kalau engkau nggak biarkan aku kerja, nggak izinkan aku kerja, lakukan dong, gitu. Padahal inti permasalahan saya ada di situ, gitu. Tuhan tolong memang sedikit. Tolong lepas lagi. Ada masalah lagi, sama lagi. Saya dengarkan berulang-ulang perkataan, sampai kapan kamu terus begini? Lah, yang gimananya, sampai kapan yang gimananya sih maksudnya gitu loh. Itu saya kejar terus, saudara. Sampai saya bisa tenang. Tenangnya kapan, saudara? Bukan pada saat dia melepaskan saya dari masalah itu. Bukan. Pada saat saya mengambil sikap untuk tenang di hadapan Tuhan. Yang lain ternyata menjadi tenang semua. Apakah nggak ada masalah yang lain? Datang masalahnya.
Intinya di situ. Datang. Tuhan sedang tarik kita. Jangan takut meninggalkan dunia ini. Tenangkan hatimu gitu. Jadi saudara ya. Jadi saat iblis campur tangan, engkau kehilangan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan dalam dirimu. Engkau nggak bisa lagi mengatakan Tuhan mengasihi engkau tuh. Tercemar gitu. Karena begini, Tuhan nggak mengasihi aku kok. Ngapain juga aku mengasihi dia? Jangan-jangan aku sudah dibuang dia. Oke. Tapi kalau engkau ingat naturnya Tuhan, nggak mungkin dia menolak engkau. Sekalipun dia katakan anyah dari hadapanku. Kalau engkau punya kasih, kalau engkau mengingat kasih Tuhan, detik itu juga. Jadi Tuhan itu nggak bisa ini loh, nggak bisa tahan melihat orang yang bertobat. Jadi ketika seseorang punya kebenaran, makanya diajarin kita terus kebenaran. Dia sampaikan terus kebenarannya begini. Ini loh, Tuhan itu begini. Watak Tuhan itu begini. Makanya dikatakan kita harus makan banyak-banyak. Makan kebenaran banyak. Cari lebih banyak. Sampai kondisimu itu benar-benar bahagia. Tenang. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini gitu, engkau bisa mengubahnya dengan kondisi ketenangan di dalam batin. Itu keputusan yang kau ambil untuk menenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Lawan pekerjaan iblis dalam dirimu. Lawan dengan tegas gitu. Gak bisa kayak gini. Keadaanku gak bisa kayak gini. Kalau aku tinggal dalam Tuhan, aku hidup. Iya. Lihat segala sesuatu berubah gitu. Mengalami kemunduran, lihat, engkau kehilangan hubungan yang normal dengan Tuhan, engkau tidak mengejar kebenaran atau memperbaiki diri. Engkau mengalami kemunduran dan menjadi pasif. Engkau memuaskan diri sendiri. Engkau membiarkan dosa merajalela dan tidak membenci dosa. Di samping itu, campur tangan iblis membuatmu menjadi orang yang cabul. Ia menyebabkan jamahan Tuhan menghilang dalam dirimu dan membuatmu mengeluh tentang Tuhan dan menentangnya. Sehingga engkau pun mempertanyakan Tuhan, bahkan bisa saja engkau akan meninggalkannya. Semua ini adalah pekerjaan iblis. Lihat saudara, ciri-cirinya gitu. Apakah Tuhan menghendaki demikian? Apakah Tuhan menghendaki engkau tenggelam dalam pekerjaan iblis itu? Bukankah engkau mesti melawan pekerjaan iblis itu? Bukankah ketika engkau melihat tanda-tanda itu dalam dirimu, bukankah engkau harus berdoa kepada Tuhan? Bukankah ketika engkau tidak berdoa, berarti engkau mesti berjuang? Bukankah ketika rasanya itu, kan semua tadi itu kan dalam bahaya kan orang tersebut. Gitu. Tapi ada banyak orang sudah dalam bahaya tidak menyadarinya. Kadang kalau saya mengingatkan, saudara, kalau misalnya saya mengingatkan, kadang saudara, aduh rasanya harus ini. Butuh perjuangan untuk mengingatkan. Karena apa? Kadang begitu diingatkan, lari gitu. Ayo cari Tuhan. Sudah ya. Bisa saja kita lanjutin lagi ya. Ada masih banyak. Baik, Tuhan. Mari kita berdoa. Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini.
Terpujilah Tuhan yang terus mengajari kami, menuntun kami, bimbing kami. Lepaskan kami Tuhan dari segala yang jahat. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama katakan, amin. Tuhan, Tuhan memberkati semua.